Quartararo menjadi sorotan. Kini bukan tentang prestasinya, melainkan tentang bagaimana cara dia menyampaikan aspirasinya di depan media, yang mana kini sudah dianggap melewati batas. Dan hal itu dinilai bisa menjadi bom waktu. Ketika pabrikan lain yang meminangnya juga sedang dalam kondisi yang progres pengembangan, maka mungkin hal itu akan membuatnya menjadi turun nilainya. Karena dengan gaya komunikasi tentang frustasi yang berlebihan dan blak-blakan bisa merugikan citra pabrikan itu sendiri. Akankah ini membuat nilai Quartararo turun di mata Honda? Dan juga ada KTM yang berniat rombak semua skuadnya. Gokil. Nama-nama lama dibuang dan di Gia nampaknya bakal tandem dengan Alex Marquez. Dan ada Yamaha sendiri yang sedang menghadapi keputusan konyolnya dengan pindah ke V4. Lah, kok konyol? Gimana lengkapnya? Kita bahas. Pergerakan pasar pembalap MotoGP menuju musim 2027 mulai memasuki fase panas, dan KTM menjadi salah satu tim yang sedang menghadapi keputusan paling menentukan. Setelah mengamankan Alex Marquez sebagai pilar baru proyek mereka, pabrikan asal Austria itu kini fokus mencari satu pembalap utama lain untuk mendampinginya. Situasi ini sekaligus membuka sinyal kuat bahwa KTM tengah menyiapkan perombakan besar-besaran susunan pembalap, termasuk kemungkinan menyingkirkan Maverick Vinales dan Brad Binder dari proyek utama pabrikan. Langkah KTM menjadi semakin mendesak setelah kepergian Pedro Acosta ke Ducati. Talenta muda yang sebelumnya digadang-gadang sebagai masa depan KTM itu memilih hijrah dan akan berduet dengan Marc Marquez. Kehilangan Acosta jelas meninggalkan lubang besar dalam proyek jangka panjang KTM, sehingga pencarian pembalap baru kini menjadi prioritas utama. Fabio Di Gia jadi target nomor 1. Nama terdepan yang kini santer dikaitkan dengan KTM adalah Fabio Di Gia. Pembalap Italia tersebut tampil impresif musim ini dan dinilai sebagai salah satu rider terbaik pengguna motor Ducati. Konsistensinya menghadirkan podium serta performa kompetitif membuat nilai jualnya meningkat drastis. Kontraknya bersama VR46 Racing juga segera habis, sehingga membuka peluang negosiasi dengan tim lain. Bagi KTM, merekrut Di Gia akan menjadi langkah strategis. Mereka mendapatkan pembalap yang sedang berada di puncak performa, sekaligus memiliki pengalaman menunggangi motor Ducati yang terkenal kompetitif. Namun, upaya tersebut tidak akan mudah karena VR46 bertekad mempertahankannya. Direktur tim Alessio Sallucci menegaskan bahwa Di Gia adalah prioritas utama mereka untuk dipasangkan dengan Fermin Aldeguer pada musim depan. Brad Binder terancam tersingkir. Di sisi lain, masa depan Brad Binder justru berada dalam ketidakpastian. Rider Afrika Selatan itu merupakan sosok loyal yang tumbuh bersama KTM sejak jenjang junior. Namun, performanya mulai dipertanyakan setelah gagal menunjukkan konsistensi dan kalah bersinar dibandingkan Acosta maupun rider lain. Meski pengalaman Binder tetap bernilai besar, terutama untuk pengembangan motor baru era regulasi 2027 bermesin 850cc, KTM tampaknya mulai mempertimbangkan opsi yang lebih segar dan agresif. Jika tidak segera bangkit, Binder berpotensi kehilangan tempat di tim utama. Nasib serupa juga dialami oleh Maverick Vinales. Awalnya, KTM disebut menyiapkan skenario promosi internal dari tim satelit T3 KTM, dan Vinales menjadi kandidat utama. Namun musim 2026 yang sulit ditambah masalah cedera membuat opsinya melemah drastis. Jika gagal mengembalikan keadaan, maka bukan hanya kursi tim pabrikan yang hilang, tapi kelanjutan karir Vinales di MotoGP juga terancam. Sementara itu, Enea Bastianini menjadi nama lain yang masuk radar, tapi arahnya justru semakin menjauh dari KTM. Setelah perlahan menemukan kembali performanya, Bastianini disebut lebih tertarik bergabung ke lingkungan Ducati. Tim Gresini Racing terus memantau situasinya dan membuka peluang reuni. Jika benar terjadi, maka KTM akan kehilangan satu opsi penting, sekaligus memberi sinyal bahwa proyek Austria belum cukup meyakinkan bagi pembalap papan atas. Dari seluruh perkembangan tersebut, terlihat jelas bahwa KTM sedang bersiap melakukan revolusi total. Alex Marquez sudah diposisikan sebagai pusat proyek baru, sementara kursi pendampingnya diperebutkan sejumlah nama besar. Brad Binder dan Maverick Vinales kini berada di ujung tanduk. Enea Bastianini justru mengarah kembali ke Ducati. Fabio Di Gia menjadi incaran utama.
meski VR46 berusaha keras mempertahankannya. Dengan regulasi baru yang mulai berlaku tahun depan, keputusan KTM dalam beberapa bulan ini bisa menentukan apakah mereka benar-benar menjadi penantang gelar atau justru kembali tertinggal dari dominasi Ducati. Berita kedua, Yamaha tampaknya harus menelan kenyataan pahit setelah mengambil keputusan yang kini terlihat terlalu optimis. Saat memutuskan beralih ke mesin V4 untuk musim 2026, pabrikan Jepang itu diyakini berharap proses transformasi motor akan berjalan relatif mulus. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Proyek besar tersebut jauh lebih rumit, lebih lambat, dan lebih menyakitkan daripada yang dibayangkan. Bos tim Yamaha Massimo Meregali bahkan secara terbuka mengakui bahwa dirinya sempat mengira perkembangan motor V4 akan berjalan lebih mudah. Pernyataan itu menjadi gambaran jelas bahwa Yamaha salah membaca tingkat kesulitan perubahan teknis terbesar mereka dalam era modern MotoGP. Selama bertahun-tahun, Yamaha identik dengan mesin 4 silinder segaris atau inline 4, karakter mesin yang menjadi ciri khas mereka. Namun, demi mengejar ketertinggalan dari rival-rival Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia, Yamaha memilih meninggalkan filosofi lama dan beralih ke konfigurasi V4. Secara teori, langkah itu masuk akal. Hampir seluruh tim papan atas menggunakan V4 dan terbukti lebih unggul dalam akselerasi, top speed, serta efisiensi paket aerodinamika. Yamaha tampaknya percaya bahwa meniru arah teknis rival mempercepat kebangkitan mereka. Namun, justru disinilah letak keputusan yang kini terlihat konyol. Yamaha seolah menganggap perubahan fundamental tersebut bisa dilakukan tanpa guncangan besar. Faktanya di lintasan menunjukkan sebaliknya. Dalam 4 seri pembuka musim 2026, Yamaha hanya mengumpulkan 14 poin. Angka itu merosot tajam dibandingkan 42 poin pada periode yang sama musim sebelumnya. Motor baru belum kompetitif, proses adaptasi berjalan lambat, dan para pembalap kesulitan memaksimalkan paket yang tersedia. Harapan bahwa mesin V4 akan langsung membawa Yamaha kembali ke barisan depan ternyata hanya ilusi awal musim. Pada Grand Prix Spanyol, situasinya makin memalukan ketika pembalap andalan mereka, Fabio Quartararo, finish tertinggal 30 detik dari pemimpin lomba. Dia bahkan dikabarkan frustasi melihat minimnya progres proyek V4 sebelum akhirnya memilih hengkang ke Honda. Meregali tidak menutupi kenyataan tersebut. Dia menyebut Yamaha menghadapi jalur pengembangan yang tidak mereka duga sebelumnya, dan hambatan itu memperlambat keseluruhan proyek. Pengakuan ini penting, karena menunjukkan Yamaha sempat salah menghitung kompleksitas transisi dari inline 4 ke V4. Mengubah mesin bukan sekedar mengganti konfigurasi silinder, tapi juga menyangkut sasis, distribusi bobot, elektronik, karakter pengereman, pendinginan, ergonomi, hingga gaya balap pembalap. Singkatnya, Yamaha bukan hanya membuat mesin baru, mereka sedang membangun identitas baru dari nol. Meski terseok-seok, Yamaha belum menyerah. Mereka meyakini paruh kedua musim 2026 akan menghadirkan hasil yang berbeda. Optimisme itu juga diperkuat dengan datangnya dua nama besar untuk 2027, yakni Jorge Martin dan Ai Ogura. Namun sampai di titik itu tiba, Yamaha harus menerima bahwa keputusan beralih ke V4 bukan jalan pintas menuju kejayaan. Pada akhirnya, masalah Yamaha bukan karena dia memilih V4, melainkan karena tampaknya meremehkan betapa sulitnya proses menuju motor kompetitif. Mereka berharap revolusi teknis bisa berlangsung cepat, padahal kenyataannya penuh hambatan. MotoGP modern tidak memberikan ruang bagi eksperimen setengah matang. Ketika rival terus melaju, Yamaha justru sibuk belajar berjalan dengan kaki baru mereka sendiri. Dan kini, keputusan yang dulu tampak visioner mulai terlihat sebagai perjudian mahal yang terlalu percaya diri. Berita ketiga, menjelang Grand Prix Prancis, sorotan terhadap Fabio Quartararo tidak lagi hanya datang dari performa di lintasan, melainkan dari ucapan-ucapannya yang semakin tajam kepada Yamaha. Di tengah rumor kepindahannya ke Honda, Quartararo justru dinilai sedang memainkan permainan berbahaya. Bukan karena kecepatannya menurun, tapi karena terlalu terbuka mengumbar kekecewaan di ruang publik pada saat masa depannya sendiri belum benar-benar diputuskan. Rasa frustasi Quartararo sebenarnya sangat mudah dipahami. Sejak merebut gelar juara dunia pada 2021, dia perlahan melihat Yamaha kehilangan daya saing. Motor yang dulu membawanya menjadi juara kini tertinggal dari rival-rival Eropa. Kemenangan tak kunjung datang. Proyek pengembangan berjalan lambat, dan harapan bangkit selalu tertunda. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika seorang pembalap papan atas mulai kehabisan kesabaran. Namun masalahnya bukan pada rasa kecewa tersebut, melainkan cara Quartararo menyalurkannya. Ketika dia menyebut telah kehilangan kecintaan terhadap balapan, lalu mengatakan Yamaha tidak tahu arah pengembangan, kalimat itu terdengar jauh lebih besar daripada sekedar kritik biasa.
itu seperti pesan terbuka bahwa hubungan keduanya sudah retak parah. Bagi publik, pernyataan itu mungkin terlihat jujur dan berani. Tapi bagi tim lain, terutama pabrikan besar, ucapan seperti itu bisa dibaca sebagai sinyal negatif. Di MotoGP, pabrikan tidak hanya membeli kecepatan pembalap. Mereka juga membeli citra, stabilitas mental, dan kemampuan memimpin proyek, dan sikap profesional saat menghadapi masa sulit. Karena itu, pembalap yang terlalu sering mengeluh di depan media beresiko dianggap mereka membawa masalah baru ke dalam garasi. Ketika Quartararo berulang kali menyoroti kelemahan Yamaha secara terbuka, nilai dirinya sebagai aset jangka panjang bisa ikut turun. Situasi ini sangat relevan bagi Honda. Jika benar Quartararo masuk radar mereka, maka Honda tentu akan menilai lebih dari sekedar catatan waktu dan status juara dunia. Honda sedang membangun ulang proyek mereka dan membutuhkan figur yang bisa memberi arah, menjaga moral tim, dan sabar melewati proses sulit. Jika Quartararo tampak terlalu mudah frustasi dan terlalu vokal menyerang tim saat hasil buruk datang, Honda bisa mulai ragu apakah dia benar-benar sosok ideal untuk memimpin kebangkitan. Dari sudut pandang pabrikan, keluhan yang terlalu sering terdengar bisa menimbulkan pertanyaan serius. Apakah dia cukup tahan menghadapi tekanan? Apakah dia bisa bekerja tenang saat motor belum kompetitif? Apakah dia akan membantu pengembangan atau justru memperkeruh suasana? Semua pertanyaan itu dapat mempengaruhi nilai kontraknya, posisi tawar, dan bahkan minat tim lain. Mantan manajernya Richard Jove bahkan disebut mengingatkan agar Quartararo berhati-hati dengan setiap kata yang keluar. Peringatan itu masuk akal, sebab pedok MotoGP adalah lingkungan yang sangat politis. Satu komentar dapat mempengaruhi hubungan internal, negosiasi kontrak, hingga kepercayaan sponsor. Dalam dunia seperti itu, diam kadang lebih bernilai daripada keluhan yang terus diulang. Hubungan Quartararo dan Yamaha sendiri tampaknya memang sudah berada di ujung jalan. Setelah bertahun-tahun bersama dan sempat mencapai puncak kejayaan, kini keduanya terlihat saling kelelahan. Yamaha gagal memberinya motor pemenang, sementara Quartararo kehilangan keyakinan terhadap proyek tersebut. Namun di titik seperti ini, langkah paling kuat sebenarnya bukan terus berbicara keras, melainkan membiarkan hasil di lintasan sebagai jawaban. Quartararo tetap salah satu pembalap paling berbakat di grid MotoGP. Kecepatannya tidak hilang, mental juaranya pun masih ada. Tapi saat ini ancaman terbesar bagi masa depannya mungkin bukan motor lambat, melainkan kesan bahwa dia terlalu banyak mengeluh ketika keadaan sulit. Di pedok yang penuh persaingan, pabrikan menginginkan solusi, bukan suara keluhan. Dan jika citra itu terus melekat, maka nilai Quartararo di mata tim besar, terutama Honda, bisa perlahan menurun.